di setting akun jurnal koreksi. Atau untuk mempermudah, teman-teman juga bisa melihat di halaman 30, itu sudah ada nama akunnya apa dan kode akunnya apa, seperti itu. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi prosedur audit. Nah, di sini diasumsikan bahwasannya ketika teman-teman melakukan membuat top schedule piutang itu ada di tanggal 17 Januari 2023. Pun begitu seterusnya. Dan indeksnya ini kalau di soal kan dia ada di B1. Nah, itu ada alasannya kenapa dia ada di B1, karena di top schedule untuk piutang dia ada di indeks B1. Untuk kesimpulannya ini nanti diisi ketika teman-teman sudah melakukan pengujian. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pengujian dan koreksi, teman-teman dapat memberikan kesimpulan. Ketika ternyata terdapat koreksi, teman-teman bisa memberikan kesimpulan bahwa masih terdapat koreksi pada akun ini seperti itu. Kemudian teman-teman diminta untuk mengupload buku besar. Nah, jadi dari supporting file yang telah teman-teman dapatkan, ini saya buka di sini. Nah, di sini dari supporting file-nya kan bentuknya seperti ini, dari supporting file yang telah teman-teman ekstrak. Nah, karena kita melakukan pengujian piutang, maka folder yang kita pilih adalah folder piutang. Nah, di sini tadi kan diminta, di soal tuh diminta untuk mengupload buku besar atau mendapatkan buku besar. Nah, ketika teman-teman mendapatkan buku besar, teman-teman diminta untuk mengunggah atau mengupload buku besar piutang pada bagian ini. Tinggal upload, kemudian pilih file yang akan diupload. Nah, karena kan tadi diminta untuk mengisi buku besar, jadi teman-teman buka dulu, tidak hanya mengupload, tapi teman-teman harus lihat dulu apakah buku besar ini sudah sesuai jumlahnya dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi tidak hanya sekedar mengupload saja. Jadi teman-teman di sini tahu apakah buku besar ini sudah berkaitan dengan laporan posisi keuangan seperti itu. Jadi buku besar ini harus sama seperti yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan seperti itu. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengupload rincian piutang. Nah, rincian piutang ini juga teman-teman pastikan bahwasanya sama dengan buku besar. Nah, contohnya di sini. Untuk toko aset, dia masih memiliki piutang sebesar 1.980 juta rupiah. Nah, untuk di sini rincian piutangnya kan betul ya, 1.980 juta rupiah. Nah, teman-teman pastikan. Nah, untuk totalnya ini teman-teman harus cross check lagi apakah telah sesuai dengan yang ada di laporan posisi keuangan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat konfirmasi piutang, di mana di supporting file ini ada file namanya konfirmasi balasan piutang. Nah, di sini ada surat ini ditujukan kepada siapa dan alamatnya di mana. Jadi untuk mempermudah, jadi sebetulnya ini untuk teman-teman belajar aja. Ketika teman-teman menjadi auditor dan nanti akan mengirimkan konfirmasi balasan piutang yang dikirimkan kepada customernya dari PT Cakra ini, teman-teman tahu cara membuatnya seperti apa. Nah, data-data ini itu didapatkan dari soal maupun supporting file yang teman-teman dapatkan seperti itu. Jadi contohnya ini ya, toko aset yang pertama ini sudah diurutkan ya teman-teman. Di sini kan piutangnya sebesar 1.980 juta rupiah. Jadi teman-teman tinggal masukkan kepada yang terhormat toko aset dan alamatnya di mana itu teman-teman bisa masukkan. Teman-teman bisa masukkan alamatnya. Kemudian teman-teman tinggal cek aja di sini, teman-teman hanya memasukkan nama toko dan alamat toko. Nah, untuk nominalnya itu kami sudah sediakan, jadi tinggal melengkapi nama toko dan alamat toko seperti itu. Nah, kemudian
Ketika teman-teman sudah membuat konfirmasi piutang, teman-teman harus melakukan rekap balasan piutang. Nah, setelah teman-teman membuat konfirmasi balasan piutang ini, teman-teman save dan kemudian upload di sini. Oke, tinggal diisi kemudian diupload. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat rekap balasan. Jadi dari supporting file yang telah teman-teman isi ini tadi dan teman-teman dapatkan, ini diasumsikan bahwasanya ketika teman-teman mengisi ini, itu sudah mendapat balasannya. Nah, balasannya itu di yang bawahnya ini. Jadi dalam satu kertas, dia itu adalah konfirmasi yang teman-teman buat dan teman-teman kirimkan kepada klien dari PT Cakra ini atau customer dari PT Cakra. Dan ini adalah balasan dari yang bersangkutan seperti itu. Jadi teman-teman diminta untuk merekap. Nah, indeks di sini itu didapatkan dari prosedur. Coba dilihat di halaman 30. Nah, untuk indeksnya sendiri, untuk rekap balasan pengujian piutang itu kan di B8. Jadi indeksnya nanti diisi di B8. Jadi ini tuh untuk memudahkan teman-teman untuk tracking prosedurnya seperti itu. Nah, kemudian di sini tinggal dimasukkan aja. Nanti ketika teman-teman sudah melakukan konfirmasi, keterangan ini diisi dengan nama toko untuk bahasa. Saldo akhir tahun ini adalah saldo menurut buku besar atau saldo yang berdasarkan klien itu, tapi bukan berdasarkan balasan konfirmasi. Atau bisa dilihat dari sini. Saldo yang kita rekap menurut buku besar. Ini kan. Nah, untuk tanggal konfirmasinya itu disesuaikan dengan ini, tanggal yang dikirimkan suratnya. Jadi kan 2 Februari 3 Februari 2023. Konfirmasi dikirimnya via apa? Teman-teman itu bisa lihat di soal, itu sudah diceritakan bahwasanya di halaman 41 auditor ini ngirimnya melalui ekspedisi apa itu sudah dijelaskan. Nah, kalau di sini kan dikirimnya via pos, jadi ditulis saja via pos. Nah, untuk tanggal diterimanya itu tanggal diterima surat ini tadi atau surat ini dikembalikan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini kan 9 Februari 2023. Kemudian untuk saldo konfirmasi diterimanya itu adalah saldo yang di sini. Nah, ini di copy, kemudian di paste. Nah, ketika saldo konfirmasi diterima ini berbeda, ini seperti ini ya, dia akan muncul pada selisih dan berarti
ini ada saldo yang tidak diterima karena berbeda dengan perhitungan pencatatan buku besar dan saldo konfirmasinya. Nah, ketika terdapat selisih, ini yang perlu kita cari selisihnya seperti itu. Nah, cari selisihnya di mana? Di sini. Coba dicari di bukti transaksi piutang. Karena kan itu dia adanya selisih. Jadi bisa saja dia belum tercatat karena tanggalnya itu mepet-mepet. Misal di tanggal 31 Desember, 29, 28 seperti itu. Contohnya yang ada selisih itu di contohnya ini ada selisih ya. Jadi nanti yang dimasukkan di sini itu adalah yang catatan saudara atau dari yang kita kirimkan sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian saldo konfirmasi diterima itu yang dicatat adalah yang catatan kami. Nah, kemudian selisih ini yang harus kita cari buktinya. Apakah benar catatan dari klien kita atau PT Cakra? Kalau semisal ternyata memang tidak ada buktinya, ini memang tidak perlu dikoreksi. Berarti memang tidak perlu dikoreksi. Ketika terdapat bukti atas transaksi, misal si kliennya ini mentransfer sebesar 53 juta rupiah ini, tapi belum dicatat, jadi kita perlu melakukan koreksi. Nah, kemudian teman-teman melakukan subsequent event atau kejadian setelah tanggal neraca, seperti pelunasan dan lain sebagainya, itu teman-teman masukkan ke subsequent event. Dan yang terakhir ada analisis umur piutang. Untuk analisis umur piutang, kriterianya itu sudah ada di supporting file ini, di sini. Jadi teman-teman bisa buka. Nah, di sini. Jadi untuk saldo yang dimasukkan itu adalah saldo setelah koreksi atau setelah rekap tadi. Seperti itu. Mungkin itu dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti teman-teman bisa buka-buka sedikit aja. Minggu depan kita bahas kembali.